Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Berjumpa lagi dengan saya Satiri. Pada saat ini saya akan melanjutkan tentang bagaimana penyusunan naik kinerja pada SKP yang telah kita buat. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita pilih di penilaian di sini. Kemudian selanjutnya kita lakukan penyusunan RHK atau membuat rencana aksi, karena di sini ada 3 pilihan. Setiap tahapan ini memiliki urutan yang sesuai, artinya sengaja disusun secara berurutan, mulai dari rencana aksi, progres harian, pengisian bukti dukun, dan lihat hasil. Kemudian untuk rencana aksi ini diawali dengan perencanaan awal, kita menyusun pelaksanaan pengisian bukti dukung tersebut. Kemudian progres harian ini dilaksanakan pada saat pelaksanaan, dan pengisian bukti dukung ini pada saat akhir. Kayak yang pertama kita buat dulu rencana aksi yang akan kita lakukan. Ini dibuat sebetulnya sudah di awal pada saat kita menyusun rencana. Nah, langkah untuk mengisi harian ini karena kita masuk di bulan April, apa yang kita kira-kira lakukan pada bulan April tersebut? Yaitu misalnya yang pertama pada saat ini di bulan April misalnya kita melaksanakan supervisi. Di sininya kita buat tambah rencana aksi. Indikatornya apa? Nah, ini kita lihat indikator kualitas penilaian supervisi penilaian pembelajaran. Misalnya ini untuk evaluasi bimbingan. Ini kita pilih ini. Nah, kemudian yang kedua rencana aksinya ngapain? Nah, ini kita karena di sini ketentuannya kita melaksanakan kualitas supervisi penilaian, artinya kita melaksanakan bagaimana penilaian yang guru dilakukan. Ini karena ini adalah RHK kepala sekolah ya. Nah, ini kita buat rencana aksinya. Di sini kita buatkan misalnya membuat pembinaan membuat refleksi pelaksanaan supervisi penilaian misalnya. Nah, supervisi penilaian ini apa sifatnya? Kita lihat karena ini tidak termasuk dalam yang targetnya, ini bisa saja tidak secara kuantitatif, itu tidak bisa ditentukan secara pasti, maka kita pilih non trajektori. Apa targetnya? Nah, targetnya Bapak Ibu misalnya kita satu atau berapa kali untuk melaksanakan supervisi. Nah, ini kita tuliskan di sini. Nah, di sini misalnya 1 kali misalnya untuk di bulan ini ya. Kemudian satuan targetnya misalnya karakter disebutkan dalam, nah dia ada keterangannya nih. Satu ini otomatis dimana supaya realisasi progres, misalnya target rencana aksi satuan targetnya misalnya 5 guru, atau misalnya kalau kelas 4 guru lah minimal. Oke sih. Nah, ini udah muncul di sini. Nah, kemudian ya saya contohkan satu saja, yang lainnya nanti bisa menyesuaikan. Nah, ini selanjutnya ngapain? Setelah ini kita kembali sini ya, kita isi yang kedua. Nah, setelah kita isi yang kedua, di sini adalah proses harian. Nah, proses hariannya di sini kita kelihatan. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan tampilan yang kita lakukan. Bisa dalam bentuk bulanan, bisa dalam bentuk mingguan, maupun dalam bentuk per hari. Nah, ini kita coba lihat minggu yang mudah ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Tambah progres harian. Nah, tambah progres harian ngapain? Kita rencana aksinya ini udah tinggal kita klik, karena di sana adalah supervisi penilaian. Kapan kita laksanakannya, jam berapa? Karena tanggal 17 ini saya ada jadwal supervisi misalnya. Ini kita laksanakan pelaksanaan supervisi misalnya mulai dari jam 10 sampai misalnya jam ini bisa ketik manual, kita tidak bisa patokan ke sini ya. Misalnya kalau misalnya saya melaksanakan 1 hari itu supervisi bisa diinput dari jam 8. Tapi kalau mulai dari 10 misalnya hanya sampai jam 12, ini kita ketikkan sampai jam 12.00. Klik. Nah, kegiatan hariannya ngapain aja?
Nah, kegiatan kehariannya ini kita adalah melakukan observasi modul ajar guru, modul ajar tentang penilaian misalnya. Nah, kayak gini. Nah, realisasinya apa? Seberapa misalnya? Hari ini 1 misalnya. Nah, kita ketik 1. Nah, tinggal kita masukkan bukti dukungnya. Seperti ini. Klik. Nah, ini misalnya. Nah, ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu langsung klik oke. Nah, karena di sini ada tulisannya ini ya, ini tidak, kalau kita selesai pada periode ini ya kita klik selesai gitu. Kalau masih nanti supervisi ada berkelanjutan, ini jangan kita isi, jangan kita centang. Oke, kayak gini. Nah, kemudian setelah itu bagian pengisian bukti dukung. Nah, ini kita warnanya nih. Ini sudah berwarna hijau ya, artinya sudah dilakukan. Karena ini adalah non trajektori. Kalau non trajektori disentang tadi berlaku. Nah, ini kemudian isi bukti dukung. Nah, ini bukti dukung ini nanti dia kita isi pada akhir bulan. Ya, pada akhir bulan. Kenapa pada akhir bulan? Karena ini bagian dari terlaksananya kegiatan ini, ada targetnya ada 14 itu. Nah, ini jadi kita harus buatkan ya, ini nanti pada akhir bulan, pada setelah harian. Jadi mungkin untuk cara penyusunan RHK atau kinerja harian dari isian Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.